Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Dan untuk pembacaan malam ini adalah yang apa nih? Yang kepikiran sosok dirimu. Jadi dia di sana seseorang yang mengingat diri kamu. Kita akan lihat siapakah sosoknya. Ini kartu legend ya teman-teman. Udah lama nggak pakai. Wow, infidelity. Dia adalah merupakan sosok bayang-bayang. Bisa jadi ada kondisi-kondisi di mana kamu terkoneksi dengan orang yang sudah memiliki pasangan, atau dia sudah punya calon, atau kamu sudah punya calon. Aku ngeliatnya seperti itu ya. Kemudian aku juga ngelihatnya di sini. Dia adalah orang lain dari koneksimu sekarang yang aku bisa lihat. Ya, itu namanya ada di sini ya. Nggak semuanya seperti itu. Kemudian dia kayak kurang suka dengan kondisi di mana kamu mungkin sudah dengan yang lain, atau ada kondisi dia cemburu dengan kondisimu yang sekarang. Ya mungkin kamu bergegas untuk ngelupain dia ya. Bisa jadi kamu bergegas untuk kayak nggak inget-inget dia lagi, ninggalin dia, atau dia tadinya red flag, tapi di sini dia kayak sebel gitu loh, kamu tuh punya pengganti dia, atau kamu udah nggak fokus lagi sama dia. Energinya adalah energi feminin ya. Jika dia pria, dia lebih seperti kayak energi orang yang secret, yang benar-benar kalau aku bisa bilang tegas ya. Dia punya feminine energi, tegas, tertutup, terus juga kurang mau bergaul untuk hal remeh-temeh. Kalau misalnya dia bergaul, berarti itu untuk bisnis atau untuk sesuatu yang berarti gitu loh, ya. Di sini ada kartu Queen of Heart ya. Artinya apa? Sama, energinya adalah feminin. Dia adalah orang yang sensitif ya. Terus kadang-kadang cerewet, banyak bicara. Hatinya lembut. Kadang-kadang gini, gimana ya, kalau wanita kadang suka cuci tangan kan, kayak nggak mau disalahin gitu orangnya ya. Kayak ada rasa penyesalan atau rasa sedih di sini aku lihatnya, karena ada air mata di situ, ada kekecewaan. Kemudian di sini ada obstacle. Ya, saya nggak tahu ya hubungan kalian sama dia di sini. Apakah hubungannya itu penuh dengan kendala, saling berantem, atau kondisi nggak baik? Nah, karena energinya mulai tidak enak, aku semprotkan Le Aura dulu. Le Aura ini tugasnya adalah untuk menetralkan energi-energi yang kurang baik. Kalau aku pribadi, aku pakai di pembacaan tarot. Kenapa? Karena energi orang itu kita nggak pernah ada yang tahu ya. Ini kayak mencegah penyakit ain juga. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang nonton tapi haters, ini bisa jadi penolong untuk kamu yang bekerja, siklus lingkungannya juga nggak baik. Kamu bisa semprotkan itu di area meja kamu atau di badan kamu langsung. It's okay. Kalau kamu ngerasa pusing, ngerasa apa, berarti memang, atau ada rasa panas, berarti memang energi kamu di sini sedang buruk-buruknya. Tapi kalau kamu happy, dia juga akan ngikutin. Ada semangat, ya. Voyage. Sosoknya jauh. Mungkin dia tinggal di kapal, pelaut, atau apapun itu, saya nggak tahu. Tapi di sini yang aku bilang, kayak jauh aja jaraknya ya, jaraknya jauh.
Terus aku bisa bilang juga kondisi kamu sama dia itu tuh kayak kondisi yang nggak ketemu fisik, ada hambatan ya di sini. Mungkin juga sudah punya pasangan ya, tapi dia tuh kayak jealous gitu loh, kayak ada emosi. Mungkin emosi nanti kita akan lihat ya teman-teman. Dan yang terakhir di sini tuh, kalian sudah pernah berpisah. Ini bisa aja mantan kamu teman-teman, bisa aja mantan kamu, bisa aja seseorang yang memang complicated energinya ya, dia tiba-tiba ingat kamu. Kita akan buka satu energi dari orang ini. Apa sih energinya? Spark, cercahan jiwa. Mungkin kamu sempat ngerasa dia nih soulmate, atau memang dia ini sebenarnya ada kecocokan sama kamu ya, sempat jadi soulmate kamu. Dia kerap menghindari kamu teman-teman. Sebenarnya ada energi yang kayak menghindari kamu di sini. Aku kayak ngerasa gimana ya, dia kayak pergi aja gitu dari kamu. Ada energi yang dalam dari orang ini, dia kayak melebur aja gitu. Mungkin dia dendam banget sama kamu, mengikuti prosesnya, bersyukur dengan kehidupan yang sekarang, tetapi ada rasa yang seperti nggak ikhlas karena mungkin dia suka sama kamu tuh berlebihan, tapi kayak nggak dapet. Bisa jadi ya. Oke. Wah, ini teman-teman, orang yang ingat sama kamu sempet kayak mau ngebuang semua memori kamu ya. Dulu aku nggak bilang sekarang, ini dulu dia sempet kayak mau ngebuang semua memori tentang kamu, karena dia kayak ada marah ya. Aku kalau ngeliat ada api itu ada kayak marah, dendam juga ada dalam ya, dan dia tuh kayak pergi aja gitu loh, karena ada something happen. Kita kan lihat di sini. Jatuh. Sebentar ya. Aduh. Four of Chalice. Four of Chalice itu artinya adalah dia ada ngerasa apatis. Ya, orang ini tuh sempat kayak ngerasa apatis sama kamu. Aku ngelihatnya juga apatis ya, dia tidak mau berbuat apa-apa, tapi semacam kayak tetap dalam pikiran. Ada kartu, ada King of Sword ya, atau nah aku bisa bilang begini, kalau keluar kartu Four of Chalice dan King of Sword, artinya adalah dia ini merasa kayak sempat kayak ilfeel banget sama kamu tadinya ya. Ini karena aku bicara masa lalu, dan di sini dia tuh kayak punya keputusan bijak gitu loh. Mungkin dia menikah sama orang lain ya, mungkin dia ngerasa kamu tuh tidak memperlakukan dia dengan baik sampai dia tuh akhirnya berakhir dengan orang lain. Tapi ada sisi kekecewaan besar di situ. Kita lihat apa kecewanya ya. Knight of Wands. Dia kayak pergi gitu aja teman-teman. Jadi kayak dia selalu berpikir bahwa aku tuh harus maju.
Ini juga ada keputusan dari orang tua dikala dia galau sama kamu. Mungkin ada cerita. Kalau kita bisa King of Themes ini bisa bicara ada titah dari orang tua yang menyuruh dia pergi atau pergi ya dengan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Ya. Kita akan cek lagi teman-teman di sini. Kenapa seseorang ini belakangan ingat kamu? Kita masuk ke masa sekarang tuh. Ya. Wah, ada memori yang indah. Ini kartu loncat atau muncul tiba-tiba ya. Ada kartu Six of Chalice, artinya dia ingat memori-memori masa muda. Memori-memori tentang kamu. Tuh. Dia tuh ingat pada dulu kala ya, mungkin ya, dia ingat memori tentang kamu, tetapi dia tidak cukup untuk memutuskan bahwa dia memang suka sama kamu, bahwa dia mau sama kamu. Nah, di sini ada kartu Temperance atau The Shade. Artinya di sini sebenarnya dia kala itu terpaksa meninggalkan kamu, ya mungkin karena ada titah atau perintah dari orang tua. Saya nggak tahu orang tua kamu atau orang tua dia. Ceritanya kayak dia tidak bisa memutuskan apapun kala itu. Tidak bisa memutuskan apapun, sehingga dia mencoba kayak let it flow aja. Ya kalau misalnya dia jodohnya dengan yang lain ya udah. Gitu teman-teman. Dalam juga ya cerita kamu di sini. Five of Wands. Kita punya The Fool. Oke. Di sini dia ingin membuktikan bahwa setelah mungkin pasca sama kamu, ya setelah dia pasca sama kamu, dia bertahan di kekeosan ini, dia starting hidup baru, dan jujur aja dia mau bilang sama kamu bahwa hidupnya itu enak, sudah cukup, sudah komplit ya. Mungkin sekarang ini sudah punya pasangan ya, hidupnya juga sudah enak gitu. Dia mau bilang bahwa aku tuh punya ambisi yang pengen bilang sama siapapun yang membuat kita tidak bersatu, atau sama kamu karena kamu mungkin tidak belain aku atau gimana, bahwa aku di sini itu sudah ada kesuksesan. Dia bilang kayak gitu. Ya intinya pada zaman dulu klisenya seperti itu teman-teman. Ya. Dan aku pengen lihat untuk saat ini. Kenapa dia tiba-tiba into you? Mungkin ada unfinished business, mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan atau belum tersampaikan. Kita akan buka di sini energinya. The King ya, ini ada kartu The Hangman. Dia diam-diam masih kayak merhatiin kamu. Jujur aja ya, dia walaupun tidak berbuat apa-apa, tapi dia cukup untuk tahu, dia cukup untuk memperhatikan kamu. Ada kartu Page of Chalice, artinya walaupun dikubur ya teman-teman, walaupun dikubur, tetapi gimana ya, dia tuh kerap kayak ngebohongin diri sendiri. Masih ada rasa sayang, masih ada rasa cinta. Tuh, ada kartu Ace of Chalice, artinya apa? Perasaan sama kamu tuh kayaknya sekarang luber banget. Kita nggak pernah tahu loh teman-teman ya, seseorang tuh kalau misalnya udah sakit hati banget, bisa aja dia punya pasangan tapi sikapnya tuh tidak kayak dulu, tidak ada kehangatan-kehangatannya. Mungkin saja ya. Ada kartu The Tower. Nah, kartu The Tower ini artinya apa sih? The Tower ini artinya ada rasa yang hilang. Kalau dia belakangan ingat kamu, itu terjadi secara tiba-tiba. Ada perasaan tiba-tiba yang kayak tek keingetan kamu. Ini secara tiba-tiba aja. Yang dia rasakan di sini ada kartu The High Priestess. Dia juga bingung, kok tiba-tiba aku tuh kayak keingetan kamu ya. Di sini aku bisa lihat energinya tuh datang secara tiba-tiba, teman-teman. Kamu tiba-tiba kayak menggugah
memori lama. Saya nggak tahu kenapa, tapi bisa jadi ini ada triggernya, ya. Dia kayak happy aja gitu loh. Ingat kamu tuh happy. Nah, Lady and Lord, dia bilang kalau kamu tuh harusnya memang jadinya sama aku. Oh teman-teman, ini orang sebenarnya ya, kayak aku bilang dia dendam, dia pergi tuh bawa dendam loh. Dia pengen ada kayak baikan sama kamu, pengen datang, pengen ada energi yang sebenarnya pengen kayak bukan rujuk ya, tapi pengen rukun. Karena dia punya rasa sayang sama kamu. Dia punya rasa sayang sama kamu, tetapi dia kayak nggak bisa buat apa-apa. Dia pengen kayak nolong kamu, ngebantu kamu, tapi dia kayak nggak bisa berbuat apa-apa di sini. Apa yang dia akan lakukan? Page of Wands, ya. Lebih kayak arah mau menuju kamu, tapi masih belum bisa. Dia bilang kayak masih someday aku akan menuju kamu. Dia kayak ngawasin kamu dari jauh sih. Stalking, stalker, kita nggak tahu ya. Tapi aksinya dia itu cukup ekstrim belakangan ini. Kita nggak pernah tahu ya. Semacam kayak ada memori yang berakhir begitu saja. Dan di sini energinya adalah energi orang yang masih menyimpan rasa sakit, rasa sayang, rasa dendam sekaligus jadi satu. Itu yang aku bisa tangkap teman-teman. Jadi orang yang ingat sama kamu di sini, dia punya memori itu. Kamu pastiin aja sama kisah kamu, apakah ada campur tangan dari orang tua atau gimana? Ya, kita nggak tahu. Di sini jiwa lebih murni daripada ego. Dengarkan nurani dalam hidup sekarang. Rasa berat adalah beban, rasa tuh kan. Sebenarnya gini, dia masih belum berlega hati. Ya, belum cukup untuk berlega hati dengan kehidupan dia yang sekarang. Ya mungkin aja teman-teman dia tuh kayak ada rasa menyesali, terlalu buru-buru, terlalu gimana, kenapa dia tidak bisa mengambil sikap kala itu, kenapa dia benci banget sama kamu, itu dia nggak tahu. Ya tapi ya udah, kamu kan di sini yang diingat sama dia. Udah, kamu lanjutkan hidup kamu saja. Aku akan eliminasi 2 huruf ya. Aku nggak perlu buka dari zodiaknya ya teman-teman, aku cukup buka dari sini aja. Ada E, Y, W, U, R, D, C, H, F, O, A, N, L, G, V, I, S, X, P, J, Z, M, T, dan B. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Kalau mau personal reading, silahkan langsung kontak aku di kolom deskripsi. Thank you, bye-bye.